Pemirsa, pulau pendek di Buton, Sulawesi Tenggara dijual Rp36.599 per meter persegi di sebuah situs jual beli online. Namun informasi ini tidak diketahui oleh pemerintah daerah dan warga setempat. Sebuah pulau kembali dijual. Kali ini penjualan melalui sebuah situs jual beli online. Dalam situs tersebut terlihat dipajang foto serta deskripsi pulau pendek secara lengkap. Di dalam situs terpampang harga pulau pendek, yaitu Rp36.500 per meter persegi. Warga dan pemerintah desa setempat kaget melihat situs tersebut. Salah satunya Lahasa. Dirinya adalah satu-satunya warga yang bermukim di pulau pendek ini. Sampai hari ini saya belum pernah dengar dan belum pernah tahu bahwa itu pulau ini akan mau dijual. Berarti kalau seperti itu modelnya kan berarti ada pihak kedua yang mau jual ini pulau. Seperti itu. Bapak satu-satunya yang tinggal di pulau ini? Saya sendiri dari pulau ini. Dan memang pulau ini kan awalnya di kampung orang banyak dari Wakalambe, termasuk Boniatiru itu, Unsume sana, Lombe, Pulau Makassar, itu pemberontakan gerombolan tahun 58 itu sampai terpencar dan sampai 59. Sementara pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara langsung melakukan pengecekan terhadap kepemilikan pulau pendek tersebut melalui pemerintah kecamatan dan desa setempat. Jadi berkaitan dengan respon pemerintah, tentunya kita harus mengecek dulu kepemilikannya mereka. Alas haknya sejauh mana dia menguasai tempat itu. Ya, kita belum tahu bagaimana, apakah punya sertifikat ataupun misalnya tanah turun-temurun dari mana ataupun tanah adat yang bagaimana sistem pengelolaannya. Gitu. Tapi nanti kami akan segera koordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan dan desa bagaimana status daripada lahan desa. Selain itu, Polres Buton juga mulai mengusut dugaan penjualan pulau pendek tersebut. Polisi sudah mulai melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku pengiklan penjualan pulau tersebut. Polres menurunkan tim kepolisian sektor setempat untuk melacak lewat informasi langsung di tengah masyarakat. Sejauh ini dari tim kami sudah turun. Kami mendengar memang ada informasi demikian. Namun untuk laporan pengaduan atau laporan polisi belum ada yang melaporkan, belum ada yang merasa dirugikan untuk melaporkan. Namun kita proaktif, kita bagi menjadi 2 tim. Khusus tim yang berada di wilayah kecamatan atau di polsek itu dia mendalami atau melidik ke arah pemerintah desa yang ada di sana, pemerintah desa. Apakah benar dari pihak pemerintah desa tahu atau tidak ada iklan seperti itu. Kemudian tim yang kedua adalah tim reserse yang ada di Polres, itu khusus untuk melakukan profiling terhadap akun yang mengupload atau mengiklankan ikan tersebut. Namun sudah ada informasi awal bahwa kepemilikan tanah itu rupanya adalah dulunya riwayatnya adalah dari tanah adat sejak Kesultanan Buton dulu, sehingga keberadaan sertifikat ini mungkin dikuasakan entah ke dinas pariwisata atau pemerintah desa. Sedang kita dalami. Polres Buton saat ini tengah mendapat informasi terkait status pulau pendek yang merupakan tanah adat. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus jual beli pulau bukan pertama kali terjadi di tanah air. Selama 14 tahun terakhir, sejumlah pulau di Indonesia dijual lewat situs di sosial media. Dan berikut ini daftar pulau yang diisukan dijual. Sebagai bangsa maritim, Indonesia dikaruniai gugusan pulau yang terkenal akan keindahannya. Namun keindahan pulau di Indonesia ini justru mendatangkan polemik. Selama 14 tahun terakhir, sejumlah pulau di Indonesia diisukan dijual secara online dari sejumlah situs di internet. Di tahun 2018, Pulau Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah dijual di situs privateislandonline.com. Pulau yang berada di wilayah Sulawesi Tengah ini dijual seharga Rp44 miliar. Selanjutnya ada Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar di Nusa Tenggara Barat. Kedua pulau kecil yang berada di gugusan pulau eksotik ini dijual di tahun 2007 melalui situs karangasemproperty.com. Di tahun 2009, Pulau Siloinak di kawasan Kepulauan Mentawai dijual. Tidak disebutkan harga jual dari pulau cantik ini di situs privateislandonline.com. Sementara Pulau Gambar di kawasan Kepulauan Karimun Jawa dijual di situs privateislandonline.com seharga Rp6,8 miliar.
Di tahun 2012, Pulau Gili Nanggu yang berada di gugusan Kepulauan Gili, Nusa Tenggara Barat dijual lewat situs internet dengan harga 9,9 miliar rupiah. Di tahun 2014, Pulau Kiluan di Lampung dijual seharga 3,5 miliar rupiah di situs penjualan internet. Di tahun yang sama, Pulau Kumbang di Sumatera Barat dijual seharga 22 miliar rupiah. Walau masih bersifat isu, namun praktik penjualan pulau di Indonesia harus dicermati. Karena jangan sampai kekayaan hayati bangsa yang harusnya menjadi hak seluruh warga Indonesia diambil sepihak oleh tangan-tangan yang tak berhak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Wilson dan juga pemirsa, hampir setiap hari kita lihat ruas protokol di ibu kota ini dipadati oleh pesepeda. Karena tren bersepeda ini masih cukup tinggi di tengah pandemi. Nah, betul sekali. Nah, tapi kalau bosan bersepeda di kawasan kota, ini kita bisa bersepeda di kawasan pegunungan. Nah, ini gunung apa yang terlihat ekstrim dan juga bisa dinaiki oleh pesepeda? Berikut informasinya untuk Anda. Bagi para pencinta sepeda gunung, jalur sepeda di Gunung Keramat dan Gunung Lingkung, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat dapat menjadi pilihan. Jalur yang dibuka pada 2014 ini memiliki lintasan yang ekstrim dan siap memacu adrenalin para pesepeda. Kontur jalur yang bervariasi menjadi tantangan bagi para pesepeda untuk mengontrol emosi dan menguji mental. Saat melaju, para pesepeda harus menguasai teknik pengereman supaya tidak terjatuh dan cedera. Di wilayah gugusan Gunung Keramat. Nah, jalur C2M5 ini dari Setar sampai Datar Puspa itu trek ngeplow. Nah, dari ujung Datar Puspa sampai Gunung Lingkung itu nanjak. Kita TTB, tadi juga kita TTB. Dan untuk yang pertama kemungkinan pasti kelelahan ya. Nah, dari puncak Gunung Lingkung sampai Cibesi itu full, hampir 90% turunan. Dan treknya ini 100% sampai wilayah Cibesi itu treknya dalam hutan. Terus pas turun itu tanahnya lumayan agak sedikit lembab, jadi licin, banyak jatuh-jatuh, bisa dilihat semua bajunya kotor semua. Tapi karena semua pakai safety jadi ya aman sih untuk main di sini. Selain memacu adrenalin, lintasan sepanjang 11 km menawarkan pemandangan kebun teh yang menyejukkan. Serta terdapat area camping dan spot foto yang instagramable. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.